Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran ya untuk menganalisa tentang kejadian tabrakan ya di Tol Cipularang ya, yang terjadi kalau nggak salah 11 November ya. Oke, yang pertama kita ketahui bahwa itu adalah yang pertama menabrak adalah truk ya, truk yang isinya katanya kardus. Ya asumsinya saya asumsi itu muatannya penuh ya. Oke. Lalu kemiringan itu jalannya tuh 7 derajat ya. Di kilometer 92 masalah. Lalu kena ke 17 mobil ya. Jadi yang kena efek tuh berdasarkan yang saya dapat ya, info itu kena 17 mobil. Nah, saya ingin menganalisa gitu ya, secara fisika ya. Apakah supir ini bersalah atau tidak? Maksudnya begini. eh, Bersalah tuh jika gini, jika dia tidak mengerem, jika dia tidak mengerem dia salah. Jika dia mengerem tapi karena jaraknya terlalu pendek ya, jaraknya terlalu pendek, nggak akan cukup gitu walaupun dia ngerem, itu secara fisika bisa dibuktikan ya. Jadi karena jaraknya terlalu pendek walaupun dia ngerem full gitu, itu akan tetap nabrak dan tetap akan kena dampak gitu ya. Nah, perlu perlu diketahui ya bahwa berdasarkan informasi ya, mobil pertama yang kena dampaknya itu korbannya tuh selamat gitu ya. Jadi dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa si supir truk ini sempat ngerem tapi dia belum ya masih karena pendek gitu ya tetap kena gitu. Oke, dari data tersebut kita bisa analisis ya, kita bisa hitung berapa sih kira-kira kecepatan si truk ya ketika nabrak. Jadi kita anggap rata-rata masa yang mobil si truk ya itu dengan muatan penuh itu 20 ton ya atau 20.000 kilo ya. Nah, kita tahu juga persamaan energi dan momentum. Jadi energi truk, kinetik truk itu harus cukup ya untuk menyebabkan efek domino, yaitu setengah mv kuadrat truk itu harus lebih besar atau sama dengan 17 mobil 17 mobil kali setengah m mobil-mobil depannya kali v mobil-mobil tersebut kuadrat gitu kan. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai kecepatan truk ya. Dari sini kecepatan truknya itu sekitar 60 sampai 80 km per jam. Jadi tergantung kondisinya. Ya anggaplah kita anggap 70 km per jam ya. Yaitu menurut saya standar ya, standar untuk daerah tol gitu kan. Oke. Lalu ada informasi juga bahwa kemiringannya adalah 7% ya, kemiringan jalan. Nah, apa itu maka 7%? Kita bisa ubah dulu kemiringan, diubah dulu ya menjadi derajatnya gitu ya. Dengan rumus gradien persen itu sama tangan theta kali 100. Dari sini kita dapat mendapatkan sudut theta ya. Jadi sudut tetanya adalah kurang lebih 4 derajat. Oke. Nah, kita tahu kan mobil pertama itu tidak terlalu parah, mobil pertama yang kena gitu. Jadi kemungkinan besar si truknya udah ngerem. Si truknya udah ngerem ya. Nah, kita bisa menghitung ya. Jadi karena gini, ketika si supir tuh ngelihat mobil, itu dia perlu reaksi sekitar 1,5 detik supaya dia ngeh dan nginjek rem gitu kan. Nah, jadi kita akan mencari total jarak ya. Total jaraknya itu sama dengan D reaksi ya, sama D pengereman ya. Jadi jarak reaksi dari reaksi itu. Dari reaksi ini sama dengan V0 atau kecepatan awal truk ya, dikali T reaksi atau waktu reaksi pengemudi gitu. Oke. Nah, jarak pengeremannya itu sama dengan
kita ketahui V0 kuadrat per 2 dikali A tambah G sinus theta ya. Oke. Nah, sedangkan D pengereman atau jarak pengereman sama dengan V0 kuadrat dibagi 2 A plus G sinus theta. Jadi A ini adalah perlambatan ya. Jadi kita kena rem mengalami perlambatan, maka si A ini nilainya mestinya minus ya. Nah, dan sedangkan G sin theta itu percepatan gravitasi karena ada faktor kemiringan. Oke. Nah, dari data-data tersebut maka kita akan mendapatkan kecepatan awal truk ya yang tadi sudah kita hitung sekitar 70 km per jam atau 72 km per jam, atau kita ubah menjadi 20 meter per second ya. Lalu waktu reaksi ya itu 1,5 detik ya. Reaksinya 1,5 detik. Lalu perlambatannya didapat 4 meter per second kuadrat ya. Jadi anggap remnya sedang ya. Anggap ini asumsi remnya sedang. Lalu kemiringan jalannya tadi udah kita hitung ya. Tetanya itu 4 derajat atau gradien 7%. Dan gravitasi kita tahu ya, ini ketetapan yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Yang pertama kita hitung D reaksi ya. Jadi D reaksi ini V0 kali T reaksi. Atau D reaksinya adalah 20. Jadi kecepatan awalnya kan 20 dikali reaksi pengemudi itu kan ketika dia melihat itu ngehnya itu kan kira-kira 1,5 detik lah rata-rata untuk manusia. Nah, jadi 20 kali 1,5 sama 30 meter. Jadi ada 30 meter dia belum ngerem gitu pasti gitu. Set. Nah, lalu kita hitung jarak pengereman ya. Dari sini kita bisa tahu G sin theta sama 9,8 kali sinus 4 derajat ya. Jadi kurang lebih ini 0,68 meter per second kuadrat. Ini perlambatannya. Maka kita tahu D pengeremannya itu, jarak pengereman itu adalah V0 kuadrat bagi 2 A plus G sinus theta. Jadi kita masukin ya nilainya 20 kuadrat dibagi 2 kali 4 plus 0,8 sama dengan 400 bagi 9,36 sama dengan 42,7 meter. Nah, lalu total jaraknya di total ya. Dia totalnya yaitu D reaksi tambah D pengereman. Jadi D reaksinya 30 tambah D pengereman 42,7. Jadi sekitar 72,7 meter. Ya. Ini apa? Jadi 72 atau 73 meter ini jarak minimal si truk bisa supaya dia nggak nabrak gitu. Jadi kalau misalnya si supirnya itu gimana ya maksudnya? Jadi maksudnya gini, ketika si kemacetannya itu ya jarak si supir ya, si supir ke jarak yang macetnya itu kurang dari 73, maka sekuat apapun itu pasti kena, pasti nabrak gitu. Walaupun pengereman optimal pun itu pasti nabrak. Nah, jadi minimal itu harus lebih dari itu gitu. Nah, lalu apa yang dapat disimpulkan ya dari sini? Yang pertama, kita bisa tahu pengemudi itu ngerem atau tidak ya dari bekas bekas bannya di jalan, apakah ada bekasnya. Nah, kalau misalnya ada bekasnya berarti pertama si pengemudi mengerem, oke. Yang kedua, kita bisa tahu ini supir salah atau tidak. Kita cek jaraknya ya, apakah itu kurang dari 73 meter atau lebih. Kalau misalnya jaraknya lebih dari 73 meter, artinya sebenarnya pengemudi punya cukup waktu untuk ngerem gitu ya. Maka punya waktu, jika itu lebih dari 73 ya, nah dan masih si supir masih nabrak, berarti yang salah supir, berarti dia lalai dari situ. Nah, namun jika misalnya itu kurang, misalnya 60 meter nih, maka supir tidak bisa disalahkan karena sehebat apapun si supir dia pasti nabrak karena kurang gitu. Jadi yang disalahkan adalah
siapa yang melakukan perbaikan jalan itu. Jadi bukan si supirnya yang disalahkan. Kalau jarak si kemacetan ke jarak truk si supir itu. Oke, kira-kira kebayang ya. Oke, gitu aja karena menurut saya kasihan ya kalau misalnya dari sini, misal dari analisa ini ternyata si supirnya itu ngerem dan dia itu misalnya jarak si truk ke mobil pertamanya itu misalnya kurang dari 73 ya. Itu sebenarnya supir tidak boleh disalahkan gitu. Yang disalahkan adalah si ya karena perbaikan itu mungkin ya. Oke, gitu aja guys, semoga ada manfaatnya. Share video ini jika dianggap bermanfaat ya, karena kalau supirnya tidak bersalah menurut saya kasihan ya kalau dia sampai dihukum. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.